Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video Renungan Malam hari ini adalah topik tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang memikul beban hidup, persoalan, penyakit, dan sebagainya yang sedang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Dan adakah saudara rindu Tuhan bekerja di sana, Tuhan melakukan mujizat di sana, Tuhan campur tangan di sana untuk memberikan jalan keluar, untuk mengerjakan kesembuhan, untuk mengangkat segala beban persoalan saudara? Pertanyaan pertama saudara, untuk kita mengalami itu, sudahkah kita berdoa? Karena dengan memohon, dengan meminta, dengan berdoa, kita akan mengalami Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan mujizatnya, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menyelesaikan persoalan kita, mengangkat beban masalah kehidupan kita. Mungkin saat ini jawaban dari saudara berbeda satu dengan yang lain. Ada yang berkata bahwa saya belum berdoa. Maka malam hari ini saya mengajak saudara untuk berdoa, mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara. Atau kalau ada saudara yang mengatakan, saya sudah berdoa, tapi sampai saat ini doa saya belum dijawab. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Doa seperti apa yang dijawab oleh Tuhan? Dengan harapan saudara melalui renungan malam hari ini, kita menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan. Kita jalani hidup kita, karena selain berdoa saudara, hidup kita yang kita jalani itu juga bagian dari doa. Kita jalani hidup kita dengan benar, sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka kita akan mengalami jawaban doa di dalam hidup kita. Kehidupan seperti apa yang harus kita jalani supaya kita mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita saudara?
Mari kita akan renungkan firman Tuhan bersama di malam hari ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam ini adalah dari Lukas pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, biarkan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal pertama ayat 5 sampai 17, demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang orang tua dari Yohanes Pembaptis, yaitu Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet ini adalah keturunan imam, dan Zakaria sendiri bertugas sebagai imam. Elisabet keturunan dari Harun. Jadi mereka ini adalah keturunan imam, dan mereka dipertemukan oleh Tuhan dan akhirnya mereka menikah. Mereka ini keturunan-keturunan pelayan, saudara. Dan akhirnya Tuhan pertemukan mereka. Dan firman Allah ini mencatat bahwa ada masalah yang mereka hadapi di dalam pernikahan mereka, di mana di ayat 7 dikatakan, "Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya." Sekalipun mereka itu adalah keturunan para pelayan dan mereka juga hidup dalam pelayanan, tetapi saudara, di sini firman Allah mencatat bahwa mereka memiliki beban dan persoalan hidup, di mana mereka tidak punya keturunan dan mereka sudah begitu lama menikah, bahkan sudah lanjut usia mereka belum juga punya keturunan. Saudara, satu hal yang saya rindu kita renungkan dari sini, saudara. Kurang apa Zakaria dan Elisabet? Mereka berasal dari keturunan para pelayan, orang-orang baik, orang-orang yang rohani, dan mereka juga hidup dalam pelayanan. Tetapi
Lihat saudara, firman Allah mencatat kisah hidup mereka, bahwa mereka juga punya masalah dan persoalan dan pergumulan hidup, di mana mereka tidak punya keturunan. Itu sebabnya hari ini, kalau saya dan saudara kita menghadapi masalah persoalan dalam hidup ini, sangat wajar saudara. Karena hidup ini memang bunga-bunganya adalah masalah dan persoalan. Hidup tidak akan pernah bisa lepas dari masalah dan persoalan. Selagi kita masih hidup di dunia ini, akan ada selalu masalah dan persoalan. Itu sebabnya malam hari ini saudara, saya rindu menyadarkan kita bahwa jika dalam kehidupan kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, itu bukan sesuatu yang aneh, itu sesuatu yang biasa. Kalau hari ini ada beban, ada persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara, itu sesuatu yang biasa. Ada masalah saudara bukan berarti saudara lebih sial daripada orang lain. Bahkan mungkin hari ini kalau masalah saudara lebih besar daripada masalah orang lain, itu juga bukan berarti saudara lebih sial dari dia. Masalah di dalam kehidupan itu sesuatu yang biasa saudara. Malah seringkali di dalam video-video sebelumnya saya sering menegaskan bahwa sebenarnya kalau kita rindu mengalami mujizat, maka tidak ada jalan lain. Masalah itu akan terjadi di tengah mujizat. Artinya apa saudara? Kalau kita rindu melihat perkara besar, maka kita harus berani menghadapi masalah. Kalau kita rindu menerima mujizat besar, maka kita harus berani masuk ke dalam satu masalah. Karena di tengah masalah lah mujizat dibutuhkan. Di tengah masalah lah Tuhan akan melakukan mujizat. Jika demikian saudara, maka kembali saya menegaskan bahwa masalah kita di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita menghadapi masalah yang sedang terjadi. Karena sekali lagi kalau kita menghadapi masalah kita dengan benar, maka masalah bisa berubah menjadi mujizat. Nah, itu yang terjadi, itu yang dialami oleh Zakaria, di mana mereka menghadapi masalah, tapi akhirnya masalah itu berubah menjadi mujizat. Dan firman Allah berkata di ayat yang ke-13 tadi, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Mujizat terjadi di tengah keluarga Zakaria dan Elisabet. Dan Tuhan mengaruniakan seorang anak di tengah keluarga mereka. Dan jawaban Tuhan itu saudara adalah jawaban yang lebih dari apa yang mereka pikirkan. Kenapa? Karena akhirnya yang dikandung oleh Elisabet ini adalah Yohanes Pembaptis, di mana Yesus pernah berkata bahwa tidak ada yang seperti Yohanes Pembaptis sebelum dia, dan tidak akan ada lagi orang yang seperti dia sesudah dia juga. Artinya apa? Untuk menegaskan bahwa Yohanes ini orang besar, dan memang dialah yang dipakai Tuhan untuk membaptiskan Tuhan Yesus sendiri. Dan itulah anak yang dilahirkan oleh Elisabet. Jadi saudara, bukan masalah tadi persoalannya, tapi bagaimana Zakaria dan Elisabet menjalani masalah mereka. Bukan masalah Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya, bukan di situ masalahnya. Ya, memang mustahil seorang perempuan yang mandul bisa mengandung. Memang mustahil suami istri yang sudah lanjut umurnya bisa memberi keturunan lagi, mendapat keturunan lagi. Sesuatu yang mustahil, ya di dalam pikiran manusia itu mustahil. Tapi pertanyaannya, apakah yang mustahil bagi Tuhan? Adakah mustahil bagi Tuhan kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Dia? Tentu saja hari ini kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka sekali lagi masalahnya bukan pada masalah dan persoalan yang sedang dihadapi. Adakah hari ini di dalam kehidupan saudara, saudara menghadapi masalah dan persoalan? Dan persoalan itu begitu beratnya dan mustahil masalah itu diselesaikan.
Seberapa mustahil masalah saudara diselesaikan daripada Elizabeth yang mandul bisa mengandung. Hari ini mungkin saudara berkata, masalahku besar dan sepertinya tidak mungkin masalah ini diselesaikan. Seberapa mustahil masalah saudara diselesaikan dengan masalah Zakaria dan Elizabeth yang sudah lanjut umurnya untuk mendapatkan seorang anak. Tentu saja masalah Elizabeth yang mandul, masalah mereka berdua suami istri yang sudah lanjut usianya, itu sangat-sangat mustahil untuk mereka mendapatkan keturunan. Dan dibandingkan dengan masalah dan persoalan kita hari ini, saudara, mungkin masalah dan persoalan kita belum apa-apa dengan masalah dan persoalan yang mereka alami. Jika demikian, kalau mereka bisa mendapatkan jalan keluar, kalau mereka bisa mendapatkan jawaban doa, kalau mereka bisa mengalami mujizat dalam masalah yang mereka alami, maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun, bagaimanapun, sebesar apapun masalah yang saudara alami, saudara juga bisa mengalami mujizat. Masalah saudara juga bisa diselesaikan hari ini. Penyakit saudara juga disembuhkan hari ini. Masalah ekonomi saudara bisa diselesaikan. Tuhan bisa mengubah, Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa membuka jalan berkat-Nya berlimpah atas kehidupan saudara. Dengar saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika tidak ada yang mustahil bagi Dia, maka segala perkara bisa Dia jadi, bisa Dia buat, segala perkara bisa Dia ubah. Masalah persoalan kita bisa Dia ubah. Artinya tidak ada masalah terlalu berat dan terlalu besar bagi Tuhan. Jika demikian, apa masalahnya? Masalahnya adalah bagaimana kita menjalani masalah dan persoalan itu sampai kita mengalami mujizat. Ada begitu banyak orang yang gugur di tengah jalan sampai belum tiba di mujizat, waktu mujizat yang Tuhan sudah persiapkan, saudara. Ada orang-orang yang menyerah di tengah jalan sebelum dia meraih mujizat yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia. Saya percaya, saudara, bagi setiap kita dalam masalah dan persoalan yang kita alami masing-masing, Allah sudah persiapkan mujizat yang besar. Allah sudah persiapkan mujizat yang dahsyat bagi kita semua. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita akan bertahan sampai di sana, sampai doa kita dijawab? Zakaria dan Elizabeth, mereka bertahan, saudara. Apa buktinya mereka bertahan? Saya akan tunjukkan kepada saudara. Yang pertama, bukti mereka bertahan sampai akhirnya mereka mendapat mujizat di dalam hidup mereka. Di ayat 6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Dengar saudara, ada masalah, ada persoalan. Sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, di mana mereka tidak punya keturunan. Tentu saja hidup mereka begitu menyedihkan dengan situasi dan kondisi itu, saudara. Namun dalam kondisi itu, mereka tetap bertahan dengan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Seringkali yang menjadi masalah kita adalah bagaimana bertahan hidup benar, hidup seturut firman Tuhan dalam situasi sulit. Terlalu banyak orang ketika menghadapi situasi sulit, saudara, langsung berkompromi dengan dosa. Ketika menghadapi masalah, langsung berkompromi dengan dosa. Ketika menghadapi penyakit, ada yang akhirnya terlibat dengan perdukunan, okultisme. Saudara, untuk kita melihat mujizat, kita harus mampu bertahan. Untuk kita menerima jawaban doa, kita harus mampu bertahan untuk tetap hidup benar, tetap hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Itulah yang dilakukan oleh Zakaria dan Elizabeth, sehingga akhirnya wajar kalau mereka mengalami mujizat. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa Allah sedang mempersiapkan mujizatnya yang dahsyat bagi setiap kita, saudara.
Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita menjalani prosesnya, ketika kita menghadapi prosesnya, apakah kita akan tetap mampu bertahan untuk hidup benar, hidup menurut prinsip dan kebenaran firman Tuhan sampai akhirnya kita terima jawaban doa itu? Saya percaya Allah sudah menyediakan waktu yang tepat, karena Dia yang tahu waktu yang tepat untuk menjawab kerinduan dan doa kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mampu tetap bertahan hidup seturut firman-Nya, hidup menurut prinsip-prinsip firman-Nya sampai kita tiba di waktu yang Tuhan telah tetapkan untuk memberkati kita. Hari ini saudara, yang pertama untuk kita mengalami mujizat adalah tetaplah hidup benar, tetap hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Apapun situasi, apapun keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan, maka kita akan melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan ketika tiba waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, saat ini saya mau meneguhkan saudara. Mungkin sangat masuk akal hari ini saudara mengeluh karena beban berat, karena penyakit, karena situasi dan kondisi yang begitu berat yang sedang saudara hadapi di dalam hidup saudara. Mungkin sangat masuk akal kalau saudara merasa tidak adil kehidupan ini dengan apa yang saudara hadapi. Tetapi kalau saudara mengeluh, apa kira-kira yang akan berubah? Kalau saudara protes, apa kira-kira yang akan berubah? Tapi kalau hari ini kita ambil keputusan untuk melakukan seperti Zakaria dan Elisabet, kita putuskan, kita komitmen untuk kita tetap memegang prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita jalani hari-hari kita untuk melakukan hidup berdasarkan standar firman Tuhan. Itulah yang akan mengantar kita kepada mujizat yang Tuhan sudah persiapkan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara tetap kuat. Hiduplah seturut firman Tuhan. Tetap kuat, jangan goyah. Hiduplah seturut firman Tuhan. Lalu yang kedua saudara, bukti mereka tetap bertahan dalam situasi yang sulit, dalam masalah yang mereka alami ketika mereka belum memiliki keturunan. Itu satu masalah yang sangat besar bagi keluarga mereka, tetapi mereka tetap bertahan sampai akhirnya mujizat terjadi. Apa buktinya mereka bertahan saudara? Kita lihat bersama di ayat 8. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Lihat saudara, hal kedua yang kita bisa lihat di sini, bukti mereka tetap bertahan adalah di mana Zakaria dan Elisabet tetap hidup melayani Tuhan. Sekalipun masalah masih ada, sekalipun persoalan, beban masih dipikul, kerinduan belum terwujud, tangisan masih tangisan, belum berubah jadi tawa. Tetapi namun demikian, mereka tetap melayani Tuhan. Karena ketika tiba giliran rombongannya untuk melayani, maka Zakarialah yang bertugas, karena ketika diundi dia yang mendapat tugas itu. Dan dia lakukan, dia bertugas, dia kerjakan pelayanan yang menjadi bagiannya. Sekalipun doa belum dijawab, sekalipun pergumulan masih berat, sekalipun sekali lagi tangisan belum berubah jadi tawa, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, tetap bertahan saudara, tetap melayani Tuhan. Seberapa sulit pun itu, seberapa berat pun itu, tetap bertahan, tetap layani Tuhan, sampai akhirnya saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Adakah hari ini saudara sedang hidup melayani Tuhan? Mungkin saudara berkata, saya tidak pendeta. Ya, tidak harus pendeta untuk saudara bisa melayani Tuhan. Dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara bisa hidup melayani Tuhan. Saudara bisa mengerjakan banyak hal untuk melayani Tuhan. Saudara bisa berdoa bagi orang lain, itu juga bentuk pelayanan.
Ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita masih tekun melayani Tuhan? Ketika masalah masih ada, ketika masalah masih berlarut-larut, apakah kita masih bertekun melayani Tuhan? Itu yang dilakukan oleh Zakaria, saudara. Sekalipun beban masih berat, dia tetap melayani Tuhan. Adakah saat ini, saudara, mungkin sudah mulai mengalami kelemahan dalam melayani Tuhan? Saudara sudah mulai undur melayani Tuhan oleh karena saudara mengalami masalah persoalan yang berlarut-larut dalam kehidupan saudara. Saya mau mengingatkan saudara kembali kobarkan semangat saudara melayani Tuhan. Karena ketika saudara tetap tekun melayani Tuhan, di sanalah saudara akan melihat mujizat Tuhan. Satu kali, saudara, saya melayani satu gereja, dan pemimpin pujian di gereja itu adalah orang yang persis sama dengan Zakaria dan Elizabeth. Dia sudah lama menikah, bapak ini sudah berumur pada waktu itu, tapi dialah yang memimpin pujian di gereja itu, dan mereka belum memiliki keturunan, saudara. Dan pada waktu itu, yang dahsyat dan luar biasa adalah dia tetap hidup melayani Tuhan. Dia tetap tekun melayani Tuhan. Dan beberapa tahun kemudian, ketika saya dipanggil lagi oleh gembalanya untuk melayani ke sana, kebetulan dia tidak ada di situ, saudara. Dan ketika saya tanya gembalanya, mana bapak yang kemarin memimpin pujian? Dia berkata, bapak itu tidak bisa hadir karena dia menjaga istrinya melahirkan anak kedua di rumah sakit. Artinya apa, saudara? Sekali lagi, orang yang tekun melayani Tuhan, sekalipun masalah masih ada, sekalipun masalah persoalan masih dipikul, tetapi dia tetap tekun melayani Tuhan, akan menyaksikan mujizat Tuhan. Satu kali, saudara, saya mengalami satu situasi yang begitu berat, di mana istri saya sakit dan saya ada dalam kondisi perintisan. Kondisi itu begitu berat, sulit dijelaskan dengan kata-kata hari ini. Begitu beratnya, langkah demi langkah, hari demi hari dilalui. Di masa perintisan, dan istri saya, dia sakit paru-paru, saudara, waktu itu, sehingga kami butuh begitu banyak dana untuk berobat dia tiap bulan. Dan kami berobat, disuruh oleh dokter berobat selama 6 bulan. Sedangkan jemaat yang saya layani mungkin sekitar 15-an orang, dan mereka adalah anak-anak sekolah. Bayangkan, saudara, dalam kondisi seperti itu, saya menghadapi istri yang sakit. Sakitnya juga adalah sakit orang kaya, sakit paru-paru yang harus disediakan banyak vitamin, yang harus berobat dengan rutin. Begitu besar dana yang harus kami keluarkan pada waktu itu. Dan pada waktu itu kami tidak ada BPJS, karena pada waktu itu belum ada. Artinya harus dibiayai sendiri, menunggu mujizat Tuhan. Saudara, seringkali dalam ada kondisi-kondisi, ada situasi-situasi yang begitu beratnya kami harus melangkah, tapi dalam kondisi itu kami harus tetap melayani Tuhan. Ada kalanya kami harus beribadah malam, dan kemudian ketika saya bawa istri saya ibadah malam hari, akhirnya pulang-pulang dari ibadah dia batuk terus sepanjang malam dia batuk, oleh karena dinginnya malam, saudara. Itu yang sering kali kami alami. Satu kali saya tinggalkan dia di rumah dan saya beribadah, saya mengunjungi jemaat. Ketika saya pulang, saya melihat dia menggelepar-gelepar di atas tempat tidur. Kenapa? Karena dia berjuang menarik napas pada waktu itu, saudara. Begitu beratnya kondisi. Tetapi satu hal yang kami tetap pegang adalah hidup dan mati harus tetap melayani Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun berat, kami harus tetap melayani Tuhan. Dan yang luar biasa pada waktu itu, saudara, 6 bulan kami berobat, bahkan sampai 7 bulan kami berobat. Sepertinya tidak ada kemajuan yang terlalu berarti. Malah sepertinya ada kondisi yang semakin parah. Dan ketika sudah 7 bulan berobat, saya bertanya kepada dokter, apa yang harus saya lakukan kepada istri saya? Dokter menyuruh kami berobat 6 bulan, sekarang kami sudah berobat 7 bulan, tapi keadaannya tidak semakin baik. Lalu pada waktu itu, dokter berkata kepada saya, siapkan uang bapak biar kita scanning. Lalu saya tanya, kenapa scanning, dokter? Dia berkata, supaya kita ketahui apa sebenarnya penyakitnya. Waktu itu, saudara, ada satu situasi yang secara manusia saya sama sekali tidak mengerti bagaimana lagi jalan keluarnya.
sudah berobat 7 bulan, biaya sudah begitu banyak keluar, tapi ternyata penyakitnya tidak diketahui. Sehingga pada waktu itu saya berdoa, saudara, saya berdoa. Dan akhirnya ada satu keyakinan di dalam hati saya bahwa kami harus berhenti berobat. Dan kemudian saya ceritakan kepada istri saya tentang keyakinan saya. Waktu itu sebenarnya dia belum terlalu yakin dengan apa yang saya bilang. Saya mau mengandalkan Tuhan. Kita akan terus melayani. Kita akan andalkan Tuhan dan kita akan melihat mujizat Tuhan. Tetapi istri saya akhirnya setuju dengan saya karena kesulitan ekonomi pada waktu itu, saudara. Tetapi seiring berjalan, akhirnya saya membaca satu buku tentang manfaat jus wortel. Itu sebabnya saya sering beli jus wortel lalu saya kasih kepada istri saya. Itu yang sering saya lakukan. Dan akhirnya lama kelamaan saya pun tidak tahu bagaimana prosesnya. Tetapi akhirnya istri saya sembuh total. Sedangkan sudah 7 bulan kami berobat secara medis pada waktu itu. Tidak ada perkembangan yang terlalu berarti. Sekali lagi, saudara, yang saya lihat di sini adalah Tuhan memakai proses itu untuk melatih saya. Tuhan mau memakai proses itu untuk melihat saya apakah saya tetap bertahan melayani Tuhan dalam kondisi sulit atau tidak. Dan ketika saya tetap bertahan melayani Tuhan dalam perintisan, menghadapi penyakit, menghadapi masalah seperti itu, akhirnya Tuhan melakukan mujizat yang dahsyat. Istriku disembuhkan. Dan di tengah pelayanan juga Tuhan kerjakan perkara besar. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang bertobat kepada Tuhan. Pelayanan yang dulu dirintis, dimulai dari anak-anak, sekarang begitu banyak jiwa yang akhirnya datang kepada Tuhan di kampung kecil ini, saudara. Sekali lagi dengar, orang yang bertahan melayani Tuhan dalam kondisi sulit akan melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang dilakukan oleh Zakaria. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Zakaria, saudara, ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Lihat, saudara, hal ketiga yang mereka tetap lakukan adalah berdoa. Sekalipun Elisabet mandul, sekalipun mereka sudah lanjut usianya, tapi mereka ternyata masih berdoa supaya mereka mendapatkan keturunan. Dan oleh karena itulah akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Bagaimana supaya doa kita dijawab, saudara? Berdoalah sampai doa itu dijawab. Jangan menyerah di tengah jalan, bertahanlah sampai doa itu dijawab. Itu yang dilakukan oleh Elisabet dan Zakaria. Mereka terus berdoa sekalipun mereka tahu Elisabet mandul. Mereka terus berdoa sekalipun usia mereka sudah lanjut. Mereka terus berdoa sampai akhirnya jawaban doa itu datang juga. Lahirlah seorang anak yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kembali kepada saudara bahwa di tengah masalah yang saudara alami, saudara bisa mengalami mujizat. Jika di dalam masalah yang saudara hadapi, saudara tetap bertahan hidup benar seperti yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet, masalah dan persoalan saudara bisa berubah menjadi mujizat yang dahsyat. Jika di tengah masalah saudara tidak menyerah, saudara tetap hidup melayani Tuhan, saudara tetap hidup mengiring Tuhan. Aku juga sudah lihat dalam hidupku ketika aku terus melayani Tuhan, Tuhan lakukan mujizat. Dan ketika hari ini masalah saudara besar dan saudara berdoa kepada Tuhan belum dijawab juga, ketika saudara tetap bertekun berdoa seperti Zakaria dan Elisabet, maka pada akhirnya saudara akan melihat jawaban doa yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Jadi bagaimana supaya persoalan kita berubah menjadi mujizat, saudara? Bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara? Dalam masalah persoalan yang kita alami, seberapa besar pun itu, seberapa sulit pun itu, seberapa lama pun saudara sudah mengalami masalah yang sedang saudara hadapi, tetap hidup seturut firman Tuhan. Tetap jalani hari-hari saudara seturut prinsip firman Tuhan. Tetap hidup melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Dan tetap hidup berdoa kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat mujizat. Dan doa saudara dijawab dengan jawaban doa yang lebih dari apa yang saudara pikirkan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara,
Firman Tuhan ini memberkati saudara. Iman saudara dikuatkan malam hari ini. Seberapa besar pun masalah saudara, saudara akan tetap bertahan hidup benar, saudara akan tetap bertahan melayani Tuhan, dan saudara tetap bertahan berdoa sampai akhirnya jawaban doa itu tiba. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana firman-Mu mengajarkan kami di malam hari ini, supaya kami mengalami mujizat, supaya kami mendapatkan jawaban doa, bahwa kami harus tetap hidup benar sekalipun masalah kami berat, bahwa kami harus tetap melayani Tuhan sekalipun beban kami berat, dan kami harus tetap juga berdoa sekalipun doa kami sudah begitu lama tidak dijawab. Itu sebabnya malam hari ini kami buat komitmen dalam hidup kami ya Tuhan. Kami akan terus melangkah hidup benar. Kami akan terus melayani Tuhan. Dan kami akan terus berdoa sampai jawaban doa kami raih dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima janji firman-Mu di dalam hidup kami. Kami komitmen melakukan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu sama seperti dulu
Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa,
Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka, ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu, nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini
sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan. Biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya. Di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan
politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini, umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Ya Roh Kudus, dengan segenap hatiku ku datang, ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu.
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus